Halo, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan Cindy. Hari ini tanggal 1 Mei 2020. Tentu teman-teman Hong Kong atau teman-teman TKI Hong Kong pada libur ya. Oke, sebelum Cindy lanjutkan dengan pembahasan di bawah, Cindy tanya dulu gimana keadaan teman-teman di Hong Kong, di Indonesia atau mungkin di lain negara. Semoga selalu sehat walafiat, dijauhkan dari virus corona, dan tentu saja lancar rezeki. Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasan virus corona hari ini ya. Yang tentu banyak TKI Indonesia yang ingin tahu jumlah totalnya berapa. Oke, kita mulai virus corona yang ada di Hong Kong dulu ya. Yang di Hong Kong total jumlahnya 1040. Ada penambahan 2 pasien dan yang meninggal 4 orang. Teman-teman, tentu teman-teman ingat ya, beberapa hari ke belakang Cindy telah atau sering update virus corona terbaru. Lah, beberapa hari ini di Hong Kong nggak ada penambahan sama sekali. Hari ini ada penambahan 2 pasien. Tentu teman-teman ingin tahu ya, ini dari mana gitu. Ini bukan yang kena virus corona 2 pasien ini bukan lokal yang ada di Hong Kong. Ini dari luar Hong Kong masuk ke Hong Kong. Kan tentu teman-teman ingat semua yang memegang Hong Kong KTP, Hong Kong ID maksudnya, itu kan masih bisa diizinkan masuk ke Hong Kong. Nah ini ada pasien 2 orang ini kan beberapa hari atau mungkin udah beberapa minggu pergi ke negaranya. Dia punya KTP Hong Kong, pergi ke negaranya liburan atau mungkin tengok saudara gitu. Terus pemerintah Hong Kong kan telah istilahnya bekerja sama dimanapun negara ya, negara-negara lain untuk mendatangkan atau boleh warga yang punya KTP Hong Kong masuk lagi ke Hong Kong. Lah hari ini tadi ada beberapa pasien yang masuk Hong Kong. Maksudnya ada beberapa orang yang masuk Hong Kong, termasuk 2 pasien ini. Dua pasien ini warga Pakistan ya. Dia punya KTP Hong Kong dan liburan ke Pakistan sana. Terus setelah masuk Hong Kong dicek atau dites, ternyata kena virus corona 2 pasien. Jadi hari ini ada penambahan 2 pasien warga, maksudnya orang Pakistan punya KTP Hong Kong dan tinggal di Hong Kong gitu. Jadi dia liburan ke negaranya terus sekarang balik ke Hong Kong. Ternyata dari negaranya masuk ke Hong Kong, setelah sama pemerintah Hong Kong waktu di airport dites atau dicek, ternyata kena virus corona 2 pasien dan langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi hari ini ada penambahan 2 pasien ya teman-teman. Terus Indonesia total jumlahnya yang terkena virus corona 10.118. Nggak ada penambahan hari ini, alhamdulillah teman-teman. Terus total yang meninggal 792 orang. Terus negara Taiwan beberapa hari ini nggak ada penambahan, alhamdulillah. Sampai hari ini pun juga masih kosong, nggak ada penambahan. Total jumlah pasien yang kena virus corona 429 pasien. Terus Jepang juga ada teman-teman, banyak TKI Hong Kong yang bekerja di Jepang. Di antaranya pasti ada suami atau mungkin keluarga teman-teman TKI Hong Kong ya. Total jumlahnya di Jepang 14.088 pasien, nggak ada penambahan. Terus totalnya yang meninggal 430 orang. Terus di Singapura teman-teman juga banyak TKI Indonesia kerja di Singapura, dan tenaga kerja asing juga banyak yang kerja di Singapura. Jadi total jumlahnya yang terkena virus corona 17.101 pasien. Terus yang terkena virus corona, maksudnya yang tambahan yang terkena virus corona hari ini 932 pasien. Totalnya yang meninggal 15 orang. Jadi di Singapura juga masih terlalu banyak pasien yang terkena virus corona. Jadi teman-teman Hong Kong yang punya suami atau mungkin saudara atau bahkan temannya yang kerja di sana, suruh hati-hati, jangan lupa tetap memakai masker kemanapun pergi.
Terus di Korea juga banyak teman-teman TKI yang kerja di sana. Total jumlahnya 10.774 pasien. Ada penambahan hari ini 9 pasien dan yang meninggal 248 orang. Terus di Malaysia teman-teman juga banyak TKI Hongkong yang TKI Indonesia atau mungkin TKI yang kerja di Hongkong terus pindah ke Malaysia, mungkin ngikutin suami atau mungkin ngikutin saudara kerja di sana juga banyak ya. Totalnya di Malaysia yang terkena virus corona 6.002. Hari ini nggak ada penambahan. Terus yang meninggal 102 orang. Terus selain Malaysia, di Brunei juga banyak TKI Indonesia yang kerja di sana. Totalnya 138 pasien. Hari ini nggak ada penambahan dan yang meninggal 1 orang. Terus di Macau teman-teman juga banyak TKI Indonesia yang kerja di Macau atau mungkin TKI Hong Kong yang menunggu visa atau mungkin kerja di Macau juga banyak. Totalnya 45 pasien, nggak ada yang meninggal. Ya moga-moga di beberapa negara virus corona cepat berlalu dan normal seperti sedia kala. Oke teman-teman, itu virus corona tanggal 1 Mei hari ini. Tentu teman-teman juga ingin tahu karena banyak teman-teman TKI Hongkong yang pengen melihat seberapa banyak jumlah yang terkena virus corona, karena banyak TKI Indonesia yang di Hongkong juga ingin pulang ke Indonesia untuk cuti atau mungkin untuk berkumpul sama saudara atau keluarga gitu. Jadi ikutilah atau setiap update virus corona biar kita tahu dan gimana perkembangannya virus itu semakin hari semakin berkurang atau gimana. Semoga kan teman-teman paham. Cuaca di Hongkong hari ini mulai panas teman-teman. Mungkin teman-teman mulai merasakan ya. Dan itu juga banyak anak-anak atau teman-teman kita yang di Hongkong itu lagi pusing memikirkan situasi Indonesia yang semakin hari yang terkena virus corona semakin banyak, bahkan semakin gimana ya, kayak ekonomi semakin sulit gitu loh. Pasti teman-teman juga ikut bingung atau mungkin ikut pusing karena berita-berita di Indonesia atau mungkin keluarga-keluarga di Indonesia mengasih kabar atau kasih kabar ke teman-teman gitu. Jadi teman-teman juga ikut merasakan sulitnya ekonomi sekarang gitu. Jadi teman-teman yang kerja di Hongkong ya istilahnya kita punya gaji setiap bulan, istilahnya gimana ya, jangan terlalu mengeluh gitu. Kalau memang nggak sanggup kerja ya carilah jalan keluarnya yang terbaik gimana. Kalau memang ingin melanjutkan bekerja atau ingin membantu ekonomi keluarga ya rajin-rajinlah atau semangatlah dengan ikhlas untuk bekerja. Nah cuaca hari ini semakin hari semakin panas teman-teman. Mungkin minggu-minggu depan ini cuacanya juga semakin hari semakin bertambah, kemungkinan bisa sampai 33 derajat ya. Nah panasnya juga semakin hari semakin naik. Moga-moga ya dengan cuaca yang semakin hari semakin panas, virus-virus itu nggak bisa berkembang gitu, akhirnya biar lenyap atau mati gitulah teman-teman. Karena virus corona takut di suhu panas ya. Semoga cuaca kali ini bisa membawa kebaikan untuk kita semua, warga Hongkong atau mungkin juga warga-warga Indonesia atau bahkan negara-negara lain. Soalnya kan virus corona juga takut akan hawa panas. Nah, semoga bisa berkurang virus coronanya dan normal seperti sedia kala. Jadi semoga teman-teman juga senang ikut cuaca kali ini. Tapi dirasa ya kayaknya hawanya panas itu emosi cepet naik ya teman. Mungkin ada masalah sedikit gitu, perasaan atau gimana, stres itu kayak memuncak gitu ya. Sabarlah istilahnya, sering-seringlah merenungkan diri atau memikirkan mungkin selain cuaca panas membawa gak enak badan atau mungkin membuat kita cepat emosi, tapi kan ada baiknya
virus bisa semakin hari bisa berkurang karena hawa panas ini nggak bisa berkembang biak dengan cepat gitu loh, biar normal seperti hari-hari yang lalu. Nah, untuk teman-teman Hong Kong yang belum membuat KTP Hong Kong itu, karena beberapa bulan untuk pembuatan atau renew KTP kan ditutup, terus mulai tanggal 4 Mei sudah mulai dibuka lagi. Untuk teman-teman yang pengen atau waktunya memperbarui KTP, sudah bisa mulai daftar lagi atau mengerjakan lagi, karena semua pembuatan KTP Hong Kong udah mulai dibuka. Kantor-kantor untuk beberapa wilayah itu dibuka semua, jadi teman-teman bisa mulai mendaftar atau udah bisa mulai membuat KTP baru. Terus siapa tahu teman-teman juga merawat nenek atau kakek yang umurnya di atas 50 atau 60 tahun, itu kan sudah banyak yang memperbarui KTP. Beberapa bulan yang lalu kan ditutup untuk sementara karena virus corona itu lah. Tanggal 4 Mei udah dibuka di semua kantor. Jadi teman-teman yang mengantarkan nenek atau kakeknya juga kasih tahu udah bisa mendaftar untuk pembuatan ulang atau pembuatan KTP baru. Walaupun teman-teman juga membuat, ya siapa tahu ada majikannya yang jangka atau waktunya membuat juga ada. Jadi ingatkan dia gitu. Jadi bisa mulai membuat lagi, karena kalau teman-teman nggak daftar nanti takutnya waktu daftar atau mengulangi antrinya banyak banget. Jadi istilahnya mulai tanggal 4 sudah mulai dibuka, tinggal atur kapan teman-teman datang untuk memperbarui KTP baru. Kalau Cindy masih bulan September, masih agak lama, jadi masih punya panjang waktunya. Nah, teman-teman atau nenek kakek yang umurnya di atas 50 atau 60 tuh kayaknya sudah mulai bikin, atau mungkin bulan-bulan lalu udah bikin, terus ada yang bulan berlalu datang tapi ternyata ditutup, balik lagi juga ada. Jadi sudah bisa dikerjakan lagi. Oke, teman-teman, terus ini Cindy juga ada beberapa pembahasan loh ya sebetulnya, tapi mungkin panjang nanti. Cindy kalau waktunya nggak nuntut, akan Cindy buat di video yang lainnya gitu. Nah, teman-teman mungkin masih ingat kan, beberapa hari yang lalu Cindy pernah membahas masalah telepon palsu itu loh. Tentu masih ingat, istilahnya di Indonesia juga sudah banyak telepon-telepon palsu yang mengatasnamakan keluarga, sanak saudara, atau mungkin teman lain, adalah masalah terkait masalah hukum atau apa, intinya ingin meminta uang sama teman-teman itu. Nah, 2 hari atau mungkin beberapa hari yang lalu Cindy udah bilang, ternyata hari ini benar-benar ada kejadian, teman-teman. Itu kejadiannya sebetulnya sudah mulai terjadi tanggal 20 April kemarin, tapi terbongkarnya hari ini tadi. Ini baru terbongkar ya hari kemarin lah, tapi istilahnya mencuatnya koran atau televisi menyiarkannya hari ini tadi. Jadi punya waktu beberapa hari baru terbongkar, karena yang tertipu itu kan baru sadar, berarti baru menyadari kalau ini penipuan. Kemarin nggak menyadari, jadi belum terbongkar. Lah ceritanya begini, teman-teman. Si penelpon ini benar-benar termasuk orang pinter atau bodoh, mungkin teman-teman bisa menebaknya nanti setelah dengar cerita dari Cindy. Ini tanggal 20 April kemarin ada seseorang menelpon, ya teleponnya tentu masih sama telepon acak gitu loh, teman-teman. Si penelpon itu kan sering ngacak nomor telepon sekenanya. Jadi si penelpon ini nggak kenal sama yang akan ditelepon, nggak kenal sama sekali. Karena kan teleponnya cara dia mencari mangsa itu kan diacak gitu. Lah si penelpon ini telepon ke Hong Kong. Lah kebetulan yang terima si nenek umur 70 tahun. Si nenek ini termasuk ekonomi atas ya, istilahnya punya keuangan tengah gitu loh, bukan orang miskin, bukan orang paling kaya ya, jadi di tengah-tengahnya gitu. Dia mungkin juga punya usaha atau mungkin punya kantor atau mungkin punya pokoknya usaha di
negara China sana. Mungkin punya apa itu bisnis lain gitulah. Kebetulan ini, lah si penelpon telepon sama si nenek bilang, kalau kamu nenek terima telepon ya, langsung diangkat teleponnya, terus halo halo, mungkin basa-basi sebentar gitu, terus si penelpon ngomong, kamu punya masalah hukum di China sana, kalau kamu nggak urusin, nggak beresin, kamu akan masuk penjara. Tapi kalau kamu akan beresin, kamu kasih uang, urusan beres. Lah karena nenek merasa punya usaha atau mungkin punya keluarga yang ada sangkutnya di China, dia takut. Akhirnya dia bilang, aku nggak mau masuk hukum. Oke, kalau memang dengan uang bisa selesai, berapa total jumlahnya gitu. Lah penelpon merasa, wah bener ini untung bagiku, karena tanpa sengaja telepon acak ini bisa ada sangkut pautnya sama si nenek. Akhirnya si penelpon minta uang, jumlahnya sangat mengejutkan teman-teman. Kalau di Indonesia nggak bisa dihitung berapa itu jumlahnya, banyak banget. Kalau di Hong Kong total jumlahnya 7 million. Tunggu aku jumlahin, kalau 7 million, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 million ya, ini 7 million. Terus kali 2000, tak perkirakan kurs hari ini 2000 rupiah. Nah mungkin bisa lebih kurs hari ini, tapi ini paling dikit aja, tak ambil 2000 rupiah. Total jumlahnya teman-teman bisa hitung 14, terus kosongnya 9 rupiah. Jadi teman-teman bisa lihat berapa itu uangnya. Kalau Hong Kong dolar 7 million, kalau dirupiahkan saat ini kurs seumpama 2000 rupiah, totalnya angka 14, terus di belakangnya ada 900, 00, jadi ada 9 nolnya. Jadi berapa itu? Banyak kan? Lah si nenek itu bilang, oke, bagaimana caranya aku transfer uang ke rekening kamu gitu, supaya urusan selesai, aku nggak mau masuk penjara. Si nenek bilang gitu. Akhirnya si penelpon bilang, kamu harus pakai e-banking. Maksudnya e-banking itu teman-teman pasti pernah dengar kan, tak kasih nomor rekeningnya. Lah nenek kan udah tua, umur 70 tahun. Dia biasanya ngambil uang, datang pelan-pelan ke bank, ambil berapa ribu, ATM aja dia mungkin nggak bisa teman-teman, umur 70 umur 70 tahun. Lah dia bilang, aku nggak bisa pakai e-banking, gimana gitu. Lah udah, kalau kamu nggak bisa, kamu punya bank yang pakai e-banking nggak gitu. Si nenek bilang nggak punya. Kalau nggak punya, kamu harus datang ke bank, suruh buat internet banking gitu. Akhirnya si nenek jalan ke bank, terus menyuruh si bank untuk membukakan e-banking. Nah si bank ya sebetulnya sudah kasih tahu cara-caranya gimana gitu ya. Namanya nenek mungkin lupa atau mungkin nggak paham ya, ngomong oke, akhirnya pulang. Terus si penelpon tanya, gimana, udah selesai? Sudah. Terus disuruh atau menuntun nenek untuk memasukkan uang ke rekening di China sana milik si penelpon. Akhirnya si nenek mencoba nyoba kok masuk atau enggak, dia nggak tahu. Akhirnya bilang aja ke penelpon, coba kamu cek udah masuk belum, aku sudah nyoba seperti cara-cara yang kamu kasih tahu atau yang bank kasih tahu tadi, dia bilang gitu. Ternyata si penelpon bilang belum masuk gitu. Terus si nenek bilang, lah gimana, aku nggak tahu, udah tak coba berkali-kali gitu. Ya udah kalau gitu kamu datang aja langsung ke bank, ngomong disuruh pakai e-banking, transfer ke rekening itu. Kalau kamu takut, nanti aku temani. Wah, si penelpon gitu teman-teman. Masuk akal nggak? Si penelpon nemani nenek datang ke bank untuk transfer uangnya si nenek ke rekening dia. Berarti si penelpon ini berani banget teman-teman. Padahal teman-teman tahu nggak? Kalau di Hong Kong, kamu mau transfer uang 1 million atau ngambil uang 1 million aja
si petugas Hong Kong itu, maksudnya si petugas Bank Hong Kong itu sangat hati-hati, diteliti, ditanya ini itu loh teman-teman. Itu cuma 1 million. Bayangkan 7 million, apa yang akan terjadi selanjutnya? Pasti teman-teman bisa menebak. Lah akhirnya dengan perjanjian yang nenek buat sama si penelpon, ketemuan, terus si penelpon mengantar nenek ke bank tersebut untuk mentransfer uang yang pakai e-banking ke nomor rekening dia. Itu bukan hari yang sama, mungkin beberapa hari kemudian teman-teman. Ya mungkin si nenek itu kan bikin e-banking ke bank, atau mungkin mau masukkan uang bank itu kan perlu waktu. Jadi waktunya mungkin setelah kejadian tanggal 20 itu mulai awal telepon, mungkin beberapa hari kemudian lah. Akhirnya perjanjian untuk datang ke bank langsung terjadi saat itu. Akhirnya si penelpon dan nenek datang langsung ke bank. Terus biasa antrian panjang. Setelah sampai ke nenek, nenek bilang, kemarin aku dikeluarkan e-banking masuk transfer uang ke nomor ini kok nggak dapet. Coba sekarang tolong masukkan uang sejumlah tersebut ke nomor rekening ini. Terus si petugas bank ya mungkin tanya ini itu untuk apa gitu, mungkin semuanya udah dijawab sama si nenek ya. Akhirnya si petugas tadi curiga teman-teman, dilihat rekod sama petugas bank kalau si nenek ini dalam beberapa tahun atau beberapa bulan ke belakang itu kan ada perincian keluar masuk uang itu kan jumlahnya kan nggak banyak-banyak, mungkin cuma berapa ribu, berapa ratus ribu kayak gitu ya. Jadi nggak sampai jumlah million, jadi terlalu banyak bagi petugasnya. Dan dia juga punya rekodnya kan, si nenek ini nggak pernah istilahnya transfer ke China sana gitu. Walau mungkin dia punya usaha di sana kan, mungkin datang ke sana, namanya nenek apalagi umur 70 tahun. Jadi kalau urusan itu kan biasanya langsung datang atau ke bank, atau nggak pakai e-banking ini itu kan. Akhirnya si petugas bank tadi curiga teman-teman, nenek ini kok masukkan uang di nomor rekening di sejumlah banyak, terus di belakangnya kan ada pengantar. Nah pengantar mungkin juga ikut nyambung, ditanya sama petugas tadi, oh ya itu mau untuk siapa-siapa, mungkin juga ikut gitu. Atau mungkin si petugas tadi curiga sama pengantar, kok kayaknya orangnya gimana juga kita nggak tahu ya teman-teman, karena catatan atau mungkin di berita-berita kan nggak dijelaskan secara detail. Jadi mungkin si bank sudah sering menangani masalah kayak gitu, dia tahu gitu teman-teman. Terus si bank tadi bilang sama nenek, oke nenek, untuk masuk uang ke sana ada perlu waktu, kamu tunggu sebentar ya. Akhirnya nenek disuruh tunggu sebentar di situ, ya mungkin disuruh duduk di sebelahnya atau gimana gitu ya. Terus si petugas counter yang ngurusin nenek tadi masuk ke belakang. Ternyata apa yang dia kerjakan teman-teman, si petugas tadi langsung telepon sama polisi kalau ada masalah atau hal-hal yang mencurigakan gitu. Gimana ngomongnya si petugas sama polisi kita nggak tahu ya. Akhirnya beberapa saat kemudian datanglah segerombolan polisi dan langsung menangkap atau membawa nenek dan orang itu tadi ke ruangan khusus, langsung diinterogasi. Terus akhirnya ketahuanlah, dan si pembohong, penodong nenek tadi, palsu tadi, menangkap si orang itu, si penelpon tadi, orang yang bersama nenek ngantarin ke bank itu tadi, ditangkaplah dia. Nah, bisa diambil kesimpulan banyak telepon-telepon seperti itu. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau teman-teman di Hong Kong menjaga nenek. Seketika itu mungkin ada telepon terus nenek kok kelihatan gelisah, takut, terus mau keluar ke bank atau mungkin mau transfer bank dengan jumlah yang banyak. Teman-teman harus hati-hati, dicoba ditanyakan sama si majikan, ada apa gini-gini kok tergesa-gesa gimana. Siapa tahu nenek tadi kena telepon itu tadi, karena nenek ini tinggal sendiri teman-teman, nggak ada yang di rumah, nggak ada orang lain, mungkin keluarga atau suaminya di mana nggak dijelaskan, mungkin
dia juga suaminya sudah nggak ada atau mungkin pisah rumah juga nggak dijelaskan. Jadi nenek saat itu sendiri, jadi semua keputusan dia buat atau dia bikin sendiri. Jadi nggak ada teman yang diajak untuk diskusi. Lah, teman-teman semua, kalau ini terjadi sama teman-teman, ada menelpon teman-teman dengan hal-hal yang mencurigakan, teman-teman harus hati-hati. Ditanyakan ke sana sini, terus dicek sana sini gitu. Kalau nggak ada sangkut pautnya, nggak usah ditanggapin. Ya nenek ini karena mungkin dia merasa punya usaha di sono atau punya bisnis di sana, mungkin pikiran dia bener-bener kayak kenyataan gitu. Akhirnya nenek langsung berbuat seperti itu tadi, menurutin apa permintaan si penelpon. Oke teman-teman, cerita ini masih berlanjut. Aku ada beberapa ulasan menarik, lucu juga. Karena waktunya terlalu panjang, Cindy bikin di video selanjutnya ya. Tonton terus sampai selesai biar jelas. Oke?